Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan masuk pada bagian yang keempat, dan saya sebut jurus kedua ini dengan stretching faith. Ya, nanti kita akan melihat apa itu stretching faith dari serial kita Dance in the Rain. Jadi kita harus belajar di tengah badai itu, kita menari, kita belajar, yaitu dengan cara jurus kedua, yaitu stretching faith. Kita melihat apa yang dimaksud dengan stretching faith itu. Saudara yang terkasih, to stretching faith atau meregangkan iman. Jadi iman kita itu seperti diregangkan, ditarik oleh Tuhan. Ini kejadian adalah ketika Filipus, ketika ada 5.000 orang berkumpul dan Filipus dibilang sama Tuhan, kamu harus kasih mereka makan ya. Di situ dikatakan Yesus memandang sekelilingnya, ini dari Yohanes pasal 6 ayat 5-6, dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya. Lalu ia berkata kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Ya, bayangkan 5.000 orang tanpa persiapan apapun, dan Tuhan katakan seolah-olah dia menyuruh untuk Filipus untuk harus memberi makan orang banyak itu. Ya, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Karena apa? Kalau ada toko-toko di daerah sekitar situ diberi makanannya semua pun juga tidak akan cukup. Karena kalau itu ada 5.000 orang laki-laki ditambah dengan istri dan kemudian anak atau anaknya, ya, makanya bisa mencapai 15.000, dan tidak mungkin ada yang bisa menyediakan. Nah, terus dikatakan begini, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Jadi seolah-olah Tuhan itu sedang menengok kepada Filipus sambil tersenyum lalu tanya, bagaimana kita memberi makan orang-orang ini? Ya, karena dikatakan sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dalam The Message ayat 6 dikatakan, he said this to stretch Philip faith, ya. Jadi dia menyatakan ini untuk apa? Stretch, menarik akan iman daripada Filipus, ya. Dan Tuhan sering melakukan itu dalam kehidupan kita ketika dia membiarkan sesuatu seolah-olah kita disuruh berpikir menyelesaikan. Tetapi Tuhan sendiri punya jawaban atas semua pergumulan kita. Tapi dia sengaja memberikan itu untuk menarik akan iman daripada kita. Coba kita melihat apa artinya to stretch faith ini, ya. Kita coba lihat sebuah karet, ya, gelang karet itu yang biasa dipakai untuk mainan pada masa-masa kita dulu, ya. Itu dipakai, itu kemudian ditarik, dia akan meregang. Nah, ini yang karet. Nah, ada di dalam istilah dari struktur konstruksi yang disebut dengan beton prategang. Perilaku struktur itu dibuat seperti ini, yaitu ketika apa? Ada sebuah kabel yang ditarik dengan regangan yang tertentu, kemudian diikat kiri kanan, kemudian beton itu dicor. Setelah waktu tertentu, ya, mungkin 21 hari atau 28 hari, lalu regangan ini, dua sisi ini dilepas. Maka terjadi sebuah tambahan tegangan di dalam balok itu. Nah, ini membuat apa? Membuat balok ini semakin kuat. Nah, saya membayangkan itu dalam kehidupan kita adalah melalui pergumulan, tantangan, hambatan, pikul salib dan lain-lain. Tuhan sebenarnya sedang meregangkan kita untuk apa? Kita bertambah kekuatannya. Karena kalau beton prategang itu di stretch seperti itu, maka dia akan apa? Akan menambah besar kekuatan daripada balok tersebut. Sehingga apa? Ada kekuatan tambahan, sehingga apa? Semakin aman. Angka keamanan daripada konstruksi itu bertambah. Ini sama dengan kita dalam iman ketika apa? Tuhan itu sengaja men-stretch akan iman kita, memberikan kita, membiarkan kita menghadapinya. Tapi sebenarnya Tuhan itu berjaga-jaga bagi kita. Dia akan menambah pergumulan dan tantangan hidup, akan membawa kekuatan di dalam batin kita untuk bertambah. Sehingga apa? Akan aman jiwa kita. Menghadapi pergumulan yang lebih besar lagi, kita sudah punya spelling kekuatan daripada Tuhan untuk bisa menghadapi tantangan seperti itu. Saya mau mencontohkan ini ketika ada sebuah film, Other Side of Heaven. Ini adalah anak yang mati. Jadi ada seorang penginjil muda di sebuah pulau di kepulauan Hawaii, di kepulauan New Zealand, ya, di mana dia menghadapi sebuah masalah ketika ada seorang anak yang
jatuh dari pohon di hutan dan anak itu sudah kelihatan mati. Fell from a mango tree and hit his head on the roots. Dan ketika dilihat, Listen, anak itu sudah mati, tetapi orang tuanya karena hanya ada satu-satunya penginjil di situ dan mereka di pulau yang terpencil, ya, sehingga apa? Sehingga mereka tidak punya harapan yang lain kecuali kepada si penginjil ini, dan penginjil ini baru melayani di situ. Dia menghadapi sebuah pergumulan yang besar ketika apa? Orang-orang itu mempercayakan bahwa dia bisa menyembuhkan akan anak ini. Nah, bagaimana seorang anak muda yang baru melayani sebagai penginjil yang masih muda di tempat itu harus melakukan apa ketika dia dipercayai seperti itu? Dia tidak punya pilihan lain kecuali mencoba dan berharap Tuhan tolong. Di situ ada suatu pergumulan batin, tetapi dia tetap teguh dengan apa? Aku mau percaya saja pada Tuhan, tetapi saya mau diolah Tuhan dalam pergumulan itu. Dengan apa? Dia hanya berharap dan dia berdoa. Dia belajar untuk apa? Sungguh-sungguh menyerahkan pada Tuhan, tetapi terus dia bergumul terus dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk menyerahkan itu kepada Tuhan dalam pergumulan doanya. Dan akhirnya dia mendapatkan hikmat Tuhan, ya dia hanya akan berdoa, ya, dengan membalikan badan seperti itu, dan dia terus berdoa. Berharap akan Tuhan menolong anak ini. Tetapi dia sudah ditarik imannya untuk belajar bahwa berharap pada Tuhan itu satu-satunya jalan yang dia harus pilih. Dan akhirnya dia berdoa untuk anak itu. Dia berdoa anak itu. Bukan hanya berdoa beberapa jam, tetapi dia berdoa terus untuk anak itu. Nah, ini siang, pagi misalnya kejadian itu. Dia berdoa terus. Ini lagi ditarik imannya untuk berharap pada Tuhan. Doanya sangat sederhana. Keluarlah hawa buruk, masuklah hawa bersih. Ini sudah malam. Berproses ke besok paginya, sudah 1 hari. Tetapi tidak terjadi. Dia tidak beristirahat, dia terus berdoa seperti itu. Walaupun kondisi tubuhnya mungkin melemah karena ini balik lagi malam lagi, ya, mau hari yang kedua. Orang tuanya tetap berharap dengan bernyanyi di luar, minta pertolongan Tuhan. Dan dia tidak berhenti sedetik pun untuk tidak berdoa. Terus dia lakukan itu. Ya. Sampai malam itu lewat kembali juga, menjelang pagi juga. Ya. Ini bagaimana kehidupan kita itu sering ditarik Tuhan. Supaya apa? Kita begitu berharap kepadanya dan kita terus dibangun dalam iman yang teguh di hadapan Tuhan. Karena tidak punya jalan lagi. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan masalah yang seperti itu. Tidak ada jalan lain kecuali kita melakukan ini. Dan itu yang Tuhan ingin supaya iman kita ditarik oleh Tuhan, meregang. Agar ada kekuatan baru yang Tuhan taruh di dalamnya. Sudah besok paginya. Dan ajaib luar biasa, anak yang dikira sudah mati itu didoakan terus, digumuli dalam iman kepada Tuhan. Betapa luar biasa leganya si penginjil muda ini. Tapi dia sudah semakin punya iman yang kuat bahwa Tuhan bisa bekerja dalam kondisi yang mustahil sekalipun. Dia katakan bukan dia yang melakukan. Dia mau katakan Tuhan punya kuasa yang begitu dahsyat dan ajaib yang melakukan semuanya itu. Dan ini membangun akan iman daripada orang-orang di desa atau di pulau yang terpencil itu. Saudara yang terkasih, kita belajar
tentang pisteo, arti kata iman dalam bahasa Yunani. Yang kedua, yaitu to be persuaded, ya. Artinya ini adalah arti persuaded ini adalah terbujuk rayu, ya. Saya mau katakan begini. Ada seorang yang melihat orang yang lain yang lebih tinggi, mempunyai standar kualitas yang hidup moral yang jauh lebih tinggi, dan dia terbujuk, waduh ini luar biasa. Saya ingin seperti itu, saya ingin ikut dia. Kemudian dengan kesadarannya, lalu dia menyerahkan seluruh hak prerogatifnya, hak istimewa, hak aku mau melakukan apa saja sekehendak saya serahkan kepada orang yang lebih tinggi itu. Artinya dia semacam dibujuk atau diberikan sebuah hal yang luar biasa, sehingga dia tertarik dan dia mengambil akan seluruh kehidupan orang yang dia percaya itu, dan dia menyerahkan haknya untuk melakukan hal lain. Dia sekarang tinggal melakukan keinginan daripada orang yang dia percaya itu. Nah, ini sama seperti Yesus, ya. Misalnya saya dan Yesus, ya. Di mana saya melihat Yesus begitu luar biasa, kemudian saya bilang, ini saya merasa terbujuk, to be persuaded, ya. Artinya saya merasa terbujuk dan akhirnya saya mau mengambil kehidupan Kristus menjadi kehidupan saya, di mana saya harus membuang hak-hak saya, keinginan-keinginan pribadi saya lepaskan. Nah, ini sama dengan ketika Yesus yang menjadi besar dalam kehidupan kita dan saya di dalamnya kecil. Ini kan sama dengan biarlah Yesus makin bertambah, terus makin bertambah dalam kehidupan kita. Itu terbujuk di mana apa? Kadang Tuhan pakai pergumulan dan masalah untuk menarik perhatian kita, lalu memujuk kita, lalu menyatakan, oh iya, kalau saya serahkan semuanya kepada Yesus, saya percaya, saya dibujuk oleh apa yang dia tunjukkan, maka apa? Saya akan mengambil hidupnya untuk menjadi bagian hidup saya. Ya, itu saya di-stretch, saya sedang diproses, saya sedang ditarik untuk apa? Untuk mengambil seluruh kehidupan Kristus masuk dalam kehidupan saya, dan saya melepaskan hak-hak saya. Kristus yang hidup di dalamku, hanya saya hanya berserah total padanya. Kita akan melanjutkan itu pada bagian yang ketiga, yang lebih menarik. Dan saya berharap kita bisa mengerti ini dan kita bisa melihatnya dalam kehidupan kita, supaya kita apa? Semakin bertumbuh terus, semakin kuat. Dan ketika kita mempunyai kekuatan yang luar biasa, apapun badai, kita tetap bisa menari, kita bisa bersukacita di dalam badai. Tuhan memberkati kita. Amin.